Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-qail الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وتمنى على الله. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah wal akhwat yang hadir pada kesempatan pagi sebelum zuhur ini dalam kajian umum Majelis Ta'lim Sahabat Ilmu Teladan yang dikoordinasi oleh alumni SMA 3 Jakarta. Barakallahu fikum. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapatkan kemudahan dari Yang Maha Kuasa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan dan kesempatan yang Allah berikan pada kita semua, kesempatan yang mulia ini untuk saling berbagi kebaikan. Kita saling memberikan atau saling mengingatkan dalam kebaikan yang merupakan sifat orang yang beriman, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi yang mulia dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para peserta kajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Pembahasan kita sebagaimana yang bisa dilihat di layar masing-masing, bermuhasabalah sebelum menghadap Allah. Dalam bahasa Arabnya itu muhasabah bahasa Arab. Dalam bahasa kita introspeksi dirilah sebelum menghadap Allah. Ini pembahasan yang sungguh sangat penting sekali. Dalam setiap waktu di dalam perjalanan hidup kita, dan secara spesial di bulan yang penuh berkah ini. Ya subhanallah, tidak terasa sekarang kita hari ke-9 Ramadan. Subhanallah, Berarti 10 pertama ini akan berakhir. Nanti malam adalah malam yang ke-10. Berakhirlah 10 pertama. Tersisa 10 pertengahan, kemudian akan diakhiri 10 terakhir. Hari-hari, waktu-waktu, kesempatan-kesempatan yang sangat menentukan. Ini sangat menentukan. Karena Ramadan semakin mendekati 10 terakhir, ini tentu semakin bertambah kemuliaan dan keagungannya. 10 terakhir, terutama di malam harinya, itu adalah waktu-waktu yang sangat menentukan untuk kebaikan hidup seorang hamba dalam setahun perjalanannya dan masa-masa yang dihadapi, yang akan datang dihadapi dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu, ada baiknya setelah berlalu 9 hari
8 hari dari bulan yang mulia ini, dan itu sangat cepat sekali, tidak terasa. Ada baiknya kita melakukan muhasabah. Kita mengintrospeksi, mengevaluasi ya tentang diri kita, dan tentu amalan yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan dengan muhasabah ini kita akan semakin lebih baik dan semakin lebih bersemangat di dalam menghadapi hari-hari yang akan kita hadapi dan bersiap diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya kepada Majelis Ta'lim Sahabat Ilmu Teladan ya atas ya, kegiatan kajian yang luar biasa ya. Semoga ini terus berkesinambungan ya demi kebaikan. Kendati dikoordinasi oleh alumni SMA 3 Jakarta, tapi ini dengan media yang ada zaman sekarang ini tentunya akan banyak memberikan manfaat pada semua kaum muslimin, terbuka untuk umum. Ya, jazakumullahu khairan, semoga ini menambah ya timbangan kebajikan di akhirat kelak. Allahumma amin. Begitu juga para ya, atau kaum muslimin dan muslimat yang bergabung pada kesempatan kali ini, semoga menjadi bagian dari ibadah yang tidak terpisahkan dari ya usaha kita untuk mengisi hari-hari yang mulia di bulan yang penuh berkah ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah yaitu mengintrospeksi diri. Ini adalah kewajiban ya setiap individu muslim. Ya, adalah kewajiban. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang demikian, dan juga Rasulullah SAW memerintahkan kita juga untuk melakukannya. Di antara ayat yang menjelaskan kewajiban muhasabah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala itu ayat yang menjadi landasan perintah untuk muhasabah, mengintrospeksi diri. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah menyuruh kita orang-orang yang beriman. Seruan Allah tentunya seluruhnya kebaikan. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia lakukan dari amal-amal saleh ya untuk menghadap hari esok, yaitu yaumul qiyamah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dalam ayat yang mulia ini untuk memperhatikan, merenungi, memperhatikan. Inilah maksud muhasabah, mengintrospeksi. Ya. Dalam diri kita melakukan hal itu. Ya. Apa yang telah dilakukan. Ya. Amal-amalan saleh, al-amal salihah, amal saleh yang akan menyelamatkan dia, atau amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan jelek yang akan membinasakan dia. Perhatikan itu. Apakah dia sudah beramal untuk keselamatannya,
Atau apakah dia telah meninggalkan kejahatan-kejahatan yang akan menjadi sebab ya kesengsaraannya? Ini harus dilakukan. Kemudian Allah perintahkan kita untuk bertakwa. Sebelumnya perintah untuk bertakwa, ittaqullah. Kemudian setelah itu ada perintah bertakwa lagi. Diulang oleh Allah 2 kali perintah bertakwa. Hal ini menjelaskan bahwa persiapan bekal utama yang harus dipersiapkan dalam rangka bermuhasabah adalah takwa. Karena inilah bekal yang terbaik sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Ya, persiapkanlah bekal dan sebaik-baik perbekalan itu adalah ketakwaan. Dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Subhanallah. Di Ramadan secara khusus dan puasa Ramadan, ternyata hikmah utamanya adalah agar kita menjadi orang bertakwa. Bukan agar kita merasakan lapar dan dahaga. Bukan itu. Ya. Dan hakikat takwa melaksanakan perintah Allah berdasarkan ilmu agama, hanya mengharapkan pahala di sisi Allah. Meninggalkan larangan berdasarkan ilmu agama karena takut kepada azab Allah. Itulah hakikat takwa. Itulah hakikat dari atau hikmah utama berpuasa. Ya. Jadi puasa pada hakikatnya adalah menahan diri dari semua yang diharamkan oleh Allah. Dari kemaksiatan. Ya. Dari hal yang tidak berguna. Perbuatan-perbuatan keji. Perilaku orang yang jahil. Ya. Sehingga dalam hadis disebutkan, ya, man lam yada qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syarab. Yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan palsu, dusta. Lam yada qawla zur wal amal bih, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang berlandaskan kedustaan, ya, kejelekan. Nah, maka tidak ada artinya dia itu menahan dari rasa lapar atau dahaga. Karena ibadahnya tidak sempurna, tidak pantas untuk dipersembahkan kepada Allah. Dia tidak bertakwa dalam puasanya. Nah, yang menjadi topik pembahasan kita adalah muhasabah. Yaitu firman Allah, wal tanzur nafsum ma qaddam. Inilah dalil yang memerintahkan kita untuk muhasabah. Memperhatikan. Nah, memperhatikan tentu menuntut kita untuk merenungi, menghayati, setelah itu ya melakukan aksi. Apa yang telah dilakukan, apa yang kurang, kemudian disempurnakan, apa yang belum dilakukan, dilaksanakan, apa yang mungkin dari perjalanan hidup ini mungkin terjerumus seseorang ke dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka dia bertaubat. Nah, begitu seterusnya. Inilah makna muhasabah. Ini dalil dari Al-Quran. Kemudian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal. Orang yang cerdas, orang yang beruntung, orang yang bahagia itu yang selalu muhasabah terhadap dirinya, mengintrospeksi diri. Itu orang yang beruntung, ya, orang yang bahagia. Kemudian setelah itu wa amila lima ba'dal maut. Ya, hasil dari muhasabah tadi
akan tampak kekurangan-kekurangannya, sehingga dia beramal untuk melengkapi kekurangan, menutupi ya atau memperbaiki kekurangan tadi, atau melengkapi kekurangan dan memperbaiki kesalahan dan kekeliruan tadi. Wa amila lima ba'dal maut, ya, beramal untuk kehidupan akhirat setelah kematian. Wal ajiz, orang yang lemah, orang yang merugi, orang yang pandir, ya, adalah orang-orang yang atba'a nafsahu hawa, mempeturuti hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya. Jadi jiwanya itu, dirinya itu hanya mengikuti hawa nafsunya. Nah, akibat mengikuti hawa nafsu, wa tamanna 'ala Allah, dia hanya berangan-angan ya pada Allah, tapi tidak beraksi. Ya, tidak melakukan sesuatu untuk mendapatkan kebaikan tadi, hanya berangan-angan. Nah, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Ini dalil dari hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk muhasabah. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab, beliau juga memberikan wasiat kepada kita semua. Kata beliau radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Ya, hendaklah kalian bermuhasabah terhadap diri kalian sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah, dimuhasabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu anfusakum qabla an tuzan, dan timbang-timbanglah diri kalian sebelum kalian nanti akan ditimbang. Naam, kita akan ditimbang, ya, fisik kita akan ditimbang, amalan kita akan ditimbang, ya, lembaran catatan amalan kita akan ditimbang. Nah, di situ akan ketahuan siapa yang bertimbangan kebaikannya. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum al-yawm. Sesungguhnya akan ringan bagi kalian nanti dalam hisab yaumul qiyamah apabila kalian pada hari ini itu di dunia bermuhasabah terhadap diri kalian. Wa tazayyanu lil ardil akbar, maka persiapkanlah diri kalian, perindahlah diri kalian, percantiklah diri kalian, ya, untuk menghadap hari yang kita semua akan ditampilkan di hadapan Allah, ya, akan tampil di hadapan Allah, ya, akan dipanggil oleh Allah, dihadapkan kepada Allah pada hari tersebut. Yauma idzin tu'raduna, pada hari tersebut tu'radu, dan akan diperlihatkan, ya, akan ditampilkan di hadapan Allah. La takhfa minkum khafiyah, yang tidak satu pun tersembunyi, ya, dari kalian. Artinya apa yang dilakukan di dunia semua akan tampak, diperlihatkan, nggak ada yang tersembunyi, kebaikan, kejelekan. Nah, ini tiga, ya, dalil, tiga teks, ya. Pertama dari Al-Quran, yang kedua dari hadis Nabi, dan yang ketiga dari perkataan sahabat Nabi yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semuanya memberikan satu kesimpulan tentang kewajiban bermuhasabah, mengintrospeksi diri. Baik. Oleh karena itu juga para ulama salaf memberikan wasiat yang berharga pada kita semua. Dan mereka menjelaskan bagaimana sesungguhnya kepribadian seorang mukmin yang selalu melakukan muhasabah, ya, mengintrospeksi diri. Sampai Imam Hasan Al-Basri mengatakan, la talqal mu'min illa yuhasibu nafsah. Engkau tidak akan mendapatkan seorang mukmin kecuali selalu muhasabah dirinya, mengintrospeksi dirinya. Dia akan selalu bertanya kepada dirinya, wa madza aradti ta'malin? Wahai diri, wahai jiwa, apa yang ingin Anda lakukan? Ya, dalam urusan kebutuhan fisiknya, makan minumnya, dia akan bertanya, wa madza aradti ta'kulin? Apa yang ingin dimakan? Yang halal kah? Yang baik kah?
Atau ya semua dimakan, halal haram nggak peduli. Ya, amalan, kebutuhan jiwa, makanan, minuman, kebutuhan fisik kita. Ya. Wa madza aradti tashrabin? Apa yang ingin diminum? Yang halal kah, yang haram? Ya, ini perhatikan. Dia muhasabah, selalu bertanya dirinya, oh jangan, ini harta haram, ditinggalkan. Ini minuman haram, ditinggalkan. Berbeda dengan zaman sekarang, mayoritas nggak peduli halal haram. Ya, korupsi merajalela. Ya, penipuan, waliyazubillah. Ya, na'udzubillah, na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Ya, itu bukan sifat seorang mukmin. Wal fajir, orang yang fajir, orang yang jelek, orang yang fajir ya, pelaku dosa, pelaku maksiat ya. Yamdi quduman, selalu berjalan. Dia berjalan melangkah terus di permukaan bumi ini, la yuhasibu nafsa, enggak pernah bermuhasabah. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang fajir. Jadilah seorang mukmin yang selalu muhasabah terhadap dirinya. Beliau juga mengatakan, Imam Hasan Al-Basri, innal abda la yazalu bi khairin ma kana lahu wa'idun min nafsi wa kanatil muhasabah minhu. Seorang hamba itu akan selalu berada dalam kebaikan selama dalam dirinya dan masih ada penasihat yang selalu menasihati dirinya, mengingatkan. Ya, alhamdulillah, itu suatu hal yang harus kita syukuri. Makanya tatkala seorang ingin berbuat dosa maksiat, ada di hatinya itu ya perasaan yang tidak menyenangkan, perasaan was-was, kekhawatiran. Ya. Ini waiz, ini penasihat dalam diri kita. Berarti bila perasaan itu ada dalam diri kita, maka ini salah satu indikator bahwa apa yang akan dilakukan itu suatu yang haram. Maka tinggalkan. Al-ithmu mahaka fi nafsi, kata Nabi SAW. Dosa itu suatu yang di hatimu ada perasaan tidak tenang, tidak tentram, tidak nyaman. Nah, berarti bahaya ini. Itu warning dari Allah, peringatan, maka tinggalkan. Wa kanatil muhasabah min himmati, dan perhatiannya selalu muhasabah diri. Ya, muhasabah. Jangan hanya mempercantik diri, ya. Mempercantik penampilan, casing diperbaiki terus. Ya, tampilan zahir, Masya Allah. Tapi nggak pernah tampilan batin di hadapan Allah diperhatikan. Nggak mau muhasab, terlena, tertipu, terpedaya, lalai. Ya, ini hal yang tentu adalah seorang yang merugi dengan kondisi seperti itu. Nah, kemudian yang lain, ya, Maimun bin Mihran mengatakan, inna taqi asyaddu muhasabatan li nafsi min sultanin asid wa min syarikin sahih. Jadi seorang yang bertakwa itu sungguh sangat selalu muhasabah terhadap dirinya. Hal itu lebih dia perhatikan daripada sultanin asid, seorang penguasa yang sultan yang asid, yang durhaka gitu ya, atau yang berbuat dosa. Wa min syarikin sahih, seorang syarik, yaitu mungkin partnernya dalam berbisnis yang itu sangat kikir sekali ya, tidak mau ya sembarangan begitu mengeluarkan mungkin dari uh, hartanya. Nah, seperti itu. Seorang berbisnis, dia sangat perhatian tetap ya modal bisnisnya. Dalam dia bersyirakah, apa namanya itu, bekerja sama dalam dunia bisnis sama partnernya atau teman bisnisnya, dia akan selalu memantau. Nah, jangan sampai dia dikhianati, jangan sampai dia dirugikan, ya, jangan sampai ya modal dari bisnis tadi ya dibawa lari. Nah, nih, taib. Kemudian dari apa yang disebutkan wasiat-wasiat dari ulama salaf tadi, kita ya mendapatkan satu kesimpulan tentang urgensi muhasabah. Ditambah lagi bahwa muhasabah ya di antara keutamaannya bahwa muhasabah dan menyelisih keinginan hawa nafsu ya
tidak mempeturuti keinginan nafsu, itu merupakan ya resep, ya obat penyembuh penyakit hati. Ini resepnya. Ya, kita mengetahui yang mendominasi diri kita ini adalah nafs ammaratun bisu, jiwa yang mengajak kepada kejahatan dan bekerja sama, berkolaborasi dengan syaitan. Ya, ini yang kerjasama ini. Ammaratun bisu, jiwa yang mengajak kepada kejelekan selalu mendorong untuk berbuat kejelekan. Ditambah lagi dengan syaitan. Nah, ini berkolaborasi, maka muncul kejahatan dari syaitan dan dari diri sendiri. Wa na'udzubika min syururi anfusina, kan begitu, kejahatan diri kita. Dalam hadis juga min syarri syaitan, ya, dari kejahatan syaitan. Nah, itu yang mendominasi. Nah, sehingga hati menjadi sakit. Nah, cara untuk mengobat hati yang sakit tadi ada dengan muhasabah, mengintrospeksi diri dan tidak mengikuti keinginan nafsu tadi. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, kesimpulannya kata beliau, ya, obat ya untuk menyembuhkan penyakit hati itu. Penyakit hati yang disebabkan, yang didominasi oleh jiwa yang mengajak kepada kejahatan, ada dua kata beliau. Lahu ilajan, ada dua. Perhatikan ini. Jiwa kita sedang sakit atau tidak, ya silakan diintrospeksi. Silakan muhasabah, akan ketahuan itu. Ya. Yang pertama, obat yang pertama kata muhasabah itu obat muhasabah. Muhasabah. Ini obat yang pertama. Yang kedua, mukhalafatuha. Menyelisih keinginan hawa nafsu. Jadi selalu muhasabah. Kemudian jangan mengikuti keinginan nafsu. Ya. Jangan diputus, ya, keinginan itu. Jadi dua. Wahalakul qalbi, kebinasaan hati, kerusakan hati, min ihmali muhasabah, tidak mempedulikan, tidak memperhatikan muhasabah, wa min muwafaqati wa tibai', dan mengikuti, mempeturuti hawa nafsu. Itu terus diikuti. Hati-hati. Gak banyak jiwa-jiwa yang sakit, kenapa? Ya ini penyebabnya. Apalagi zaman sekarang ini. Ya mudah-mudahan yang hadir ini semua ya jiwa-jiwa yang sehat semua. Allahumma amin. Apalagi di bulan Ramadan ini, ya. Apalagi di bulan Ramadan ini, insya Allah, ya, jiwa-jiwa yang insya Allah semakin suci, semakin berkah. Ya, Allahumma amin. Nah, oleh karena itu, ya tadi sebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa yang bahagia itu, yang orang yang cerdas, yang bahagia orang yang selalu muhasabah dirinya dan beramal. Nah, orang yang celaka, orang yang merugi hanya mengikuti hawa nafsu, kemudian dia berangan-angan. Nah, kesimpulannya kata Imam Ibnu Qayyim, anna salahal qalbi muhasabatin nafs, bahwa kesolehan hati kita. Dan ingat, Rasul mengatakan, apabila hati telah baik, saluhat jasadu kullu. Perhatikan, ya, jangan hanya sibuk mempercantik casingnya, penampilan, ya, bagi ya perempuan mungkin hijabnya dipercantik dan memakai, ya, Masya Allah, ya harga yang fantastis sekali gitu ya, harganya yang mahal, ya, mempercantik diri, tapi ternyata tidak pernah mempercantik hati. Hati-hati untuk menjaga hati. Nah, hati-hati, ya. Nah, jadi muhasabah ini solah, baikan hati dengan muhasabah, dan kerusakan hati membiarkan muhasabah dan mengikuti keinginan nafsu tadi. Taib. Ini poin yang pertama tentang urgensi muhasabah. Yang selanjutnya, muhasabah merupakan faktor utama kesucian jiwa. Nah, perhatikan.
Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan merugi orang yang menodai ketulusan dan kesuciannya. Qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang yang telah suci jiwanya. Allah telah menyebutkan hal itu. Bagaimana kita mensucikan jiwa kita? Faktor utama dalam mensucikan jiwa dengan muhasabah. Kenapa ya? Muhasabah menjadi faktor utama untuk kesucian jiwa. Ya karena dengan muhasabah seorang akan mengetahui, ya, mengetahui kondisi dirinya, kondisi hatinya. Nah, dari situ dia akan termotivasi untuk melakukan perbaikan. Jika ternyata jiwa sedang sakit, jadi diobati. Sedang diselimuti oleh berbagai kegalauan, kebingungan, ya, sebabkan dosa kemaksiatan. Ini jiwa ini mulai nggak nyaman, gelisah, ya, nggak semangat untuk ibadah, nggak semangat baca Al-Quran, nggak semangat zikir. Ada apa ini? Ternyata ada virus, ya, ada penyakit, udah kronis, ya, kanker udah stadium 4. Nauzubillah, ya. Nah itu kalau tidak cepat diobati, ya akan celaka, akan mati. Berarti fisiknya masih hidup. Auzubillah min dzalik, ya. Mati hati, fisik masih hidup. Itulah mayat yang berjalan. Mati yang sesungguhnya adalah kematian hati disebabkan penyakit, ya, dinodai berbagai maksiat, syirik, bid'ah, hawa nafsu, mengikuti, ya, keinginan nafsu. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan fa inna zakataha wa taharataha mauqufun ala muhasabati. Kesucian dan kebeningan hati itu tergantung kepada muhasabah. Hati-hati. Fala tazku wala tatu. Tidak akan mungkin suci dan bersih hati itu, tidak akan baik wala taslu albattata selama-lamanya. Ini perkataan Imam Ibnu Qayyim. Albattata selama-lamanya illa bimuhasabatiha, kecuali dengan muhasabah. Luar biasa ini penjelasan Imam Ibnu Qayyim. Dan ini hasil dari, ya, penelitian beliau. Beliau adalah seorang dokter, ya, dokter agama dan dokter juga dokter jiwa, dan siang sama juga ahli juga dalam, ya, pengobatan penyakit, ya, fisik. Ini dokter jiwa yang berbicara, ya. Ini ahlinya berbicara, spesialis, dokter spesialis jiwa yang berbicara. Gak mungkin hati suci bersih, jiwa suci bersih kecuali dengan muhasabah. Ya, tidak akan mungkin baik selama-lamanya kecuali dengan muhasabah. Ini menunjukkan kepada kita urgensi muhasabah. Nah, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan. Ya, poin yang selanjutnya. Jika, ya, telah jelas bagaimana urgensi dari muhasabah, lalu apa saja, ya, faktor-faktor yang bisa membantu kita untuk melakukan aksi muhasabah. Ya, keutamaan telah diketahui. Lalu kita ingin muhasabah, apa yang harus dilakukan? Imam juga Ibnu Qayyim, ya, memberikan 2 tips, ya, 2 kiat. Tolong diperhatikan ini. Ini. Yang pertama, ada 2 faktor yang bisa membantu kita untuk bersemangat atau untuk memotivasi kita melakukan muhasabah. Faktor yang pertama, ya, kita sadar bahwa apabila kita di dunia ini bersungguh-sungguh muhasabah terhadap diri kita, di dunia yang masih hidup, bersungguh-sungguh muhasabah, maka nanti di akhirat kita akan merasakan kesenangan, ya, kegembiraan dan kemudahan di dalam, ya, hisab Allah pada yaumil qiyamah. Akan diberikan kemudahan karena di dunia kita muhasabah. Nah, akan tetapi
Bila di dunia dilalaikan, tidak diperhatikan, dibiarkan, tidak muhasabah, maka semakin berat hisab di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Itulah hisab yang berat, hisaban asir. Adapun hisab yang ringan, ya di dunia kita harus mempersiapkan. Maka sebagaimana tadi kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fa innahu ahwanu alaikum ghadan an tuhasibu anfusakumul yawm. Akan lebih ringan nanti di hadapan Allah hisab kalian apabila di dunia kalian muhasabah terhadap diri kalian. Nah, jika tidak maka semakin berat, waliyazubillah. Ini faktor pertama. Perhatikan ini baik-baik. Ingat ini. Selalu hadirkan. Katakan pada diri, wahai diri, wahai jiwa, hari ini masih ada kesempatan untuk beramal, untuk memperbaiki, untuk mengintrospeksi, untuk bertaubat, dan seterusnya. Memperbaiki kesalahan. Besok tidak ada lagi waktu, kecuali hanya mempertanggungjawabkan di hadapan Allah terhadap perbuatan dan amalan di dunia. Ini poin yang pertama. Faktor yang kedua, ya, memahami bahwa ya pahala, ganjaran, keuntungan dari muhasabah kita di dunia ini adalah keberuntungan yang tidak akan merugi di akhirat kelak. Apa itu? Suknal firdaus. Apa itu suknal firdaus? Yaitu masuk ke dalam surga firdaus. Dan di dalam surga kita akan melihat wajah Allah. Nikmat yang paling utama di dalam surga melihat wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha. Pada hari itu wajah nadhirah, ceria, berseri-seri, ya, bercahaya. Karena melihat kepada wajah Allah. Itu nikmat yang paling besar. Surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang beriman, beramal soleh, maka bagi mereka surga Firdaus tempat tinggalnya. Surga yang paling tinggi. Semoga Allah menjadikan kita ya dari penghuni surga Firdaus. Allahumma amin. Dan kerugian, ingat juga, kerugian ya seorang hamba adalah masuknya dia ke dalam neraka, waliyazubillah, kita berlindung kepada Allah, dan tertutup ya dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ini hadir dalam diri kita, maka tentu muhasabah di dunia semakin ringan, semakin mudah untuk dilakukan. Tapi bila kita lalai, menganggap ya aman-aman saja, nggak ada orientasi akhirat untuk masuk surga Firdaus, hanya berangan-angan saja. Buktinya ya nggak beramal, nggak bersungguh-sungguh. Ya, maka waliyazubillah, maka tentu bila dosa yang lebih banyak kan neraka tempatnya, dicelupkan ke neraka untuk dibersihkan dan tidak bisa surga, ya terhijab, tertutup dari melihat wajah Allah yang mulia. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini penting sekali. Ini dua faktor utama. Kedua hal ini itu juga penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Selanjutnya, lalu bagaimana kiat kita bermuhasabah? Ya, tahu nih kedudukannya, urgensinya, ya, dan juga faktor yang bisa mendorong untuk muhasabah. Lalu bagaimana kiat-kiatnya? Nah, poin yang pertama yang harus kita pahami, dan ini juga saya simpulkan dari pernyataan Imam Ibnu Qayyim. Jadi materi kita ini saya simpulkan dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, kalau saya melihat tidak ada penjelasan seperti penjelasan beliau dalam muhasabah ini yang saya baca dari referensi yang lain. Ya, makanya ini yang kita suguhkan sekarang. Pertama,
kita harus memposisikan diri kita. Ini, posisikan diri kita, ya, sebagai apa? Sebagai teman bisnis, ya, yang kita bersyarikah, yaitu bekerja sama, yang dalam berbisnis. Ini partner kita dalam berbisnis, ya, bersyarikah. Nah, maka tentu masing-masing ya kita memberikan modal nih. Dalam bisnis ada modal dan ada pelaksana. Ya, kerja harian, ini modal dari si fulan A, si B melakukan kerja, ya. Dan ini akan terjadi syirakah, kerjasama. Tentu akan berbagi hasil. Nah, maka bila yang punya modal tidak memantau, memperhatikan, ya, memantau dan memperhatikan kinerja yang bekerja sebagai partnernya, maka boleh jadi suatu saat dia akan dikhianati, ya, keuntungan dilarikan, bahkan mungkin modalnya mungkin juga dilarikan sama teman bisnisnya, ya. Apalagi zaman sekarang ini banyak, ya, penipuan, ya, banyak pengkhianatan, ya, dalam dunia bisnis. Nah, oleh karena itu, poin yang pertama, langkah yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim, betul-betul dia itu al-musyaratah ala ma yaf'alu syarik awalan. Yang pertama, lakukan bahwa ini dia sedang berkolaborasi, bekerja sama. Nah, maka diperhatikan betul, ya, partnernya ini, ya, teman bisnisnya ini, ya, dia punya modal diserahkan untuk diinvestasikan, ya, untuk diputar, untuk dibisniskan. Betul-betul diperhatikan. Ini poin yang pertama, langkah yang pertama. Karena berbagi dia. Dia punya modal, ya, ini yang bekerja. Nah, kemudian setelah itu, setelah berbagi tadi, mutala'ah ma ya'mal, diperhatikan apa yang dikerjakan. Terus dipantau nih. Jangan lalai. Nah, tatkala lalai, bisa akan dilarikan, ya, kekayaannya atau modal dari bisnisnya. Kemudian setelah muhasabah, dihitung nih. Nah, kita melihat dan punya bisnis, keuntungan 1 bulan, atau mungkin per akhir pekan. Pilihan ya, apa ini? Ada keuntungan, berapa omset, ya, keuntungan berapa? Nah, keuntungan tersebut tentu disimpan. Jangan dibiarkan dilaci saja. Nah, diambil. Tayyib. Kemudian setelah itu, dengan demikian dia berusaha jangan sampai, ya, teman bisnis tadi berkhianat. Bagaimana cara dia perhatikan? Nah, sebab kalau berkhianat, dia akan merugi. Nah, artinya apa? Kita ini bersama diri kita, posisikan ini sebagai partner kita dalam tentu bisnis kita dengan Allah. Ini modal. Dan diri kita inilah sesungguhnya kendaraan kita yang kita tunggangi menuju Allah. Nah, dan diri ini ada nafsu, ada syaitan yang selalu menggoda, dan hal-hal yang lain. Ya, hawa nafsu, tadi yang telah kita jelaskan. Terus dipantau, ya, diperhatikan, dimuhasabah, introspeksi. Jangan sampai kita dikhianati oleh diri sendiri. Nah, jadi posisikan kita sebagai partner kita, teman dalam bisnis kita, yang bila kita lalai, harta kita akan dilarikan, ya, modal bisnis akan dilarikan, kita akan dikhianati. Maka selalu muhasabah. Apakah bisnisnya ada keuntungan atau tidak? Nah, ini. Nah, oleh karena itu, ya, dalam hal ini, apa yang harus kita jaga ini, kita pantau ini. Ada 7 anggota badan dalam rangka bermuhasabah yang harus kita pantau. Kalau tidak dipantau, kita akan dikhianati dari sisi ini. Mungkin bisa dikatakan ini, ya, Imam Bukhari mengatakan ini adalah, ya, oh, kalau boleh kita katakan,
ini adalah pintu ya masuknya kejahatan terhadap diri. Nah, sini pintu diri untuk mengkhianati kita. Maka harus dijaga ini 7 anggota badan ini. Dan barang siapa yang bisa menjaganya, kata Imam Ibnu Qayyim, memantaunya, muhasabahnya, inilah rasul mal. Apa itu rasul mal? Yaitu modal kehidupan. Hati-hati. Kalau bisnis modalnya dilarikan atau dicuri atau habis, udah gagal, ya merugi bisnisnya. Nah, modal hidup kita ini, diri kita ini, Allah berikan anggota badan yang sehat, sempurna, maka harus difungsikan. Ya, kalau tidak difungsikan pada yang baik, maka kita akan dikhianati. Nah, maka barang siapa yang kehilangan modal bagaimana untuk beruntung, modal atau mungkin mendapatkan ya keuntungan dalam bisnisnya. Nah, ketujuh anggota badan ini kata Imam Ibnu Qayyim pertama mata. Hasabah, mata ini digunakan untuk apa? Melihat apa? Al-udhun, telinga, mendengar apa? Fam, mulut, ngomong, bicara, makan apa? Apa yang masuk ke mulut? Wal lisan, lisan untuk bicara, diciptakan bukan untuk diam, untuk bicara. Lalu apa yang kita ucapkan? Wal farji, kemaluan. Naam, banyak waliyazubillah manusia di zaman sekarang ini nauzubillah terjerumus ke dalam hal-hal kemaksiatan, perbuatan zina dan yang lainnya. Ya. Wal yad, tangan, war rijl, yaitu kaki. Nah, mata untuk apa digunakan? Perhatikan, ini pintu-pintu yang akan dilewati, dimasuki oleh syaitan untuk menusuk, ya, menusuk hati kita, jiwa kita. Nah, oleh karena itu barang siapa melalaikan, memperhatikan ketujuh anggota badan ini, tidak diperhatikan, ya dilepas begitu saja, tidak dipedulikan, tidak dijaga mata, tidak dijaga telinga, mulut, lisan, kemaluan, tangan, dan kaki tidak dijaga, waliyazubillah, maka dia akan celaka. Ya, maka kata beliau, wa mura'atuha wa hifdhuha asasu kulli khair. Menjaga, memperhatikan, memuhasabah ketujuh anggota badan ini, itulah landasan seluruh kebaikan. Wa ihmaluha asasu kulli khair. Dan melalaikan, mengabaikan, tidak mempedulikan, itu adalah sebab seluruh kejahatan. Waliyazubillah. Nah, ya Allah telah memerintahkan untuk kita menjaga ketujuh anggota badan tadi. Mata ya dijaga. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, katakan orang beriman hendaklah menundukkan pandangan. Ya, kita harus melihat. Karena kalau enggak menggunakan mata melihat, akan ketabrak suatu, mungkin jatuh ke jurang. Jadi mata jangan ditutup, tapi ditundukkan. Ya, kalau ditutup nggak bisa jalan. Wa yahfadhu furujahum, menjaga kemaluan. Sehingga menjaga mata dan kemaluan. Kenapa mata disebutkan? Kan dari mata jatuh ke hati, kan begitu. Dari hati mulai berhasrat. Setelah itu bagaimana pembuktiannya? Langsung berbuat zina. Farjinya berbuat waliyazubillah. Maka hati. Hati-hati, jaga mata. Kedua, kaki. Wala tamshi fi adimar, jangan berjalan dengan sombong di permukaan bumi ini. Siapa Anda? Dari setetes mani yang hina. Kemudian isi bagian perut di dalam ini adalah semua adalah kotoran, najis. Keluar menjijikkan. Baik dengan mungkin dari mulut muntah begitu, atau mungkin waliyazubillah kotoran. Semua menjijikkan. Lalu apa yang mau disombongkan? Gak ada yang disombongkan. Gak ada yang dimiliki, hanya titipan semua. Ya. Walan tablughal jibala, enggak akan sampai. Sampai ke puncak gunung yang tinggi, nggak mungkin akan sampai. Lalu apa yang Anda sombongkan? Ya, nah. Kemudian misalnya hifdzus sam'i wal basar, menjaga pendengaran, penglihatan dan hati. Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ul. Jangan mengucapkan, mengatakan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran akan diminta pertanggungjawaban. Menjaga mulut,
Ya, bicaralah yang baik, termasuk lisan di sini. Wa qul li ibadi yaqul lati ahsan. Katakan kepada hamba-hamba Allah, kita hamba-hamba Allah semua ini. Ya, hamba-hamba Allah, katakanlah yang terbaik, bukan sekedar yang baik, yang terbaik. Ahsan. Ya. Kemudian alladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang beriman bertakwa kepada Allah, katakan perkataan yang terbaik. Ini semua harus dijaga dalam rangka muhasabah. Ya, itu yang ya tips yang diberikan Imam Ibnu Qayyim. Nah, nah, jemaah milik Allah Subhanahu wa taala, nah, kaum muslimah muslimat rahimakumullah, maka jangan sampai kita dikhianati oleh anggota badan kita sendiri. Ya, karena apabila hal itu mengkhianati kita dan tidak diperhatikan, nah itulah kerugian, itulah ya awal dari kehancuran dan ya kesengsaraan seorang hamba. Nah, ada tahapan-tahapan muhasabah yang harus kita perhatikan. Ya, ini juga diringkas dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim. Tahapannya yang pertama dalam kita beramal ini, ya dalam beramal, karena Rasul mengatakan wa amila lima ba'da, beramal. Jadi bukan hanya muhasabah, tujuan muhasabah adalah kita melakukan ya beramal, melakukan sesuatu perbaikan. Yang pertama tentu muhasabah sebelum beramal. Nah, diperhatikan sebelum beramal, pertama mencakup ya kemampuan dalam beramal. Kita mampu nggak? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang pertama, jangan memaksakan diri. Yang kedua, apakah melakukan amalan tersebut lebih baik daripada meninggalkannya, atau sebaliknya meninggalkannya lebih baik dari melakukan. Yang ketiga, niat yang mendorong untuk melakukan. Apa niat kita? Ingin melakukan suatu kebaikan, apa yang mendorong kita? Ingin pujian manusia, ingin menjadi viral di dunia maya, gitu ya, atau pujian, ya, atau apa ini? Ya, apakah tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala sisi Allah? Ya, jadi kemudian juga seandainya amalan tersebut membutuhkan bantuan, maka kita memastikan tatkala saya melakukan, ada enggak bisa orang yang menolong dan membantu dalam melakukan amalan tersebut. Ini muhasabah sebelum beramal ya dilakukan. Kemudian kedua, tahapan kedua muhasabah setelah beramal. Nah, kali sebelum ini setelah. Dan ini mencakup muhasabah kita terhadap ketaatan yang pertama berkaitan dengan hak Allah. Naam, ibadah adalah hak Allah yang wajib kita tunaikan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah hak Allah tersebut telah dilakukan secara sempurna sesuai dengan tata cara yang semestinya, ya, yang diharapkan? Nah, dalam hal ini ada 6, ya, hak Allah dalam kita beribadah ada 6 harus diperhatikan. Ini sudah dilakukan atau tidak? Dan berpuasa ini juga dalam ibadah-ibadah yang lain, ya. Jangan hanya semangat ibadah. Memuliakan Ramadan, mengagungkan Ramadan hendaklah dengan amalan-amalan yang disunnahkan. Jangan amalan yang bid'ah, jangan yang macam-macam. Yang ada sunnahnya, tuntunannya, penuh ikhlas. Ya, yang pertama ada ya 6 perkara yang wajib diperhatikan dalam beribadah kepada Allah. Yang pertama, keikhlasannya. Ini perhatikan. Ikhlas dalam beramal, jangan hanya ya sekadar beramal, ikhlasnya. Perhatikan alasan pertama. Yang kedua, memberikan nasihat untuk Allah dalam beramal. Apa maksudnya? Betul-betul kejujuran di dalam hati, keseriusan dalam beramal. Ya, bukan asal-asalan. Betul-betul memberikan yang baik, tulus. Kemudian ya inilah yang akan melahirkan kekhusyukan tadi di dalam beramal tadi. Karena dia betul-betul jujur beramal, ya tidak asal-asal. Itu betul yang kualitas. Kemudian mengikuti Rasul. Amalan tersebut harus mengikuti Rasul, bukan hasil rekayasa, keinginan atau ya terasa nyaman kita lakukan. Enggak seperti itu. Atau kebiasaan. Enggak seperti itu beramal. Ya. Kemudian yang keempat, ya yang harus diperhatikan adalah ya berbuat yang terbaik dalam beramal. Ihsanul amal itu tidak terlepas dari
keikhlasan tadi dan mengikuti sunnah Rasul. Kemudian yang kelima, mengakui ya bahwa nikmat beramal itu adalah karunia dari Allah. Dan yang terakhir, mengakui kekurangan kita dalam beramal. Apapun yang kita lakukan pasti banyak kekurangan. Nih, 6 hal yang harus diperhatikan dalam rangka muhasabah setelah beramal. Kemudian muhasabah terhadap perbuatan, ya, apakah meninggalkan, mungkin ada amalan perbuatan kita lakukan ternyata meninggalkan hal itu lebih baik daripada melakukannya, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, muhasabah, introspeksi diri terhadap perkara yang mubah. Ini kita sering melakukan hal yang mubah, lah nggak apa-apa kok, nggak ada masalah, nggak dosa. Tapi hati-hati, yang mubah itu itulah yang sering kadang digunakan syaitan untuk melalaikan kita dari yang wajib. Ya. Seperti itu. Sering digunakan syaitan untuk melalaikan yang wajib, sehingga kita terlalaikan. Nah, perkara yang mubah, pertama, apakah dilakukan karena Allah, akhirat, atau hanya sekadar ingin mendapatkan dunia semata? Ya, kalau dapat dunia semata dia akan dapat, tapi nggak ada sisi pahala dan sisi akhiratnya, orientasi akhiratnya. Tapi hal yang mubah akan bernilai ibadah bila disertai niat. Makan bila diniatkan untuk ya sehat untuk bisa beribadah jadi pahala. Tidur begitu juga, bila diniatkan bisa bangun malam, sholat tahajud, pahala. Tapi kalau tidur kan capek, makan kena lapar, ya nggak nilai pahala, nggak ada nilai ibadahnya. Seperti itu. Nah, ini harus diperhatikan. Ini tahapannya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini muhasabah yang komprehensif, yang menyeluruh, mencakup ya dari apa yang kita sampaikan tadi. Ya, ini juga kesimpulan dari apa yang jelaskan Imam Nuqai. Yang pertama, ini juga kalau boleh dikatakan juga tahapan dalam muhasabah, menyempurnakan penjelasan yang sebelumnya, sehingga inilah yang menjadi muhasabah yang secara komprehensif menyeluruh. Yang pertama, kata Imam, yang pertama yang kita muhasabah adalah pelaksanaan atau ya pelaksanaan terhadap kewajiban. Ini yang pertama. Yang wajib puasa Ramadan. Jangan sampai ya sholat tarawihnya semangat, tapi ternyata sholat 5 waktunya dilalaikan. Na'udzubillah. Ini orang yang tertipu ini. Ya. Kemudian malah juga puasa semangat, tapi nggak sholat 5 waktu. Ya ada terima puasanya. Karena sholat lebih utama dari puasa. Semua ya hal yang keutamaan wajib. Nah, kewajiban telah kita lakukan, diingat-ingat, dimuhasabah. Ada nggak kekurangan? Ya pastilah banyak kekurangan gitu. Nah itu kalau ada yang kurang, qadha, pernah ditinggalkan qadha, atau diperbaiki. Di antara cara memperbaiki, menyempurnakan yang kurang dari kewajiban, ya amalan-amalan sunnah, rawatib, qabliyah, dan ba'diyah. Ya, itu dilakukan. Termasuk juga puasa setelah Ramadan, itu termasuknya menyempurnakan kurang puasa tadi. Ini pertama, kewajiban. Jangan sampai tertipu. Semangat amalan sunnah, tapi ternyata amalan wajib dilalaikan. Ini tertipu. Yang kedua, muhasabah terhadap larangan. Ada nggak yang dikerjakan? Nah, kalau jika ada yang dikerjakan larangan-larangan agama, bersegera untuk bertaubat dan istighfar dan melakukan amalan-amalan kebaikan yang akan menghapusnya. Yang ketiga, muhasabah diri terhadap lalai, kelalaian. Ada nggak lalai? Udah dipastikan jawabannya, kita semua selalu dalam kelalaian. Udah nggak usah didiskusikan lagi, ini adalah kondisi kita. Kita ini banyak lalainya. Berarti kita sebanyak apa untuk menghilangkan kelalaian itu? Ya banyak zikir, menghadap kepada Allah, ingat akhirat, ingat kematian, ingat alam kubur, alam barzah, ingat bagaimana nanti dikumpulkan pada masa dalam keadaan tidak berbaju, tidak bersandal, tidak ada naungan di sana. Ingat bagaimana mizan, timbangan. Ingat bagaimana sirat, ya, jalan dibentangkan di atas neraka menuju surga. Ini harus dilakukan, muhasabah. Berzikir. Nah, Ramadan ini kesempatan ini. Karena ingat, orang yang banyak pahala di bulan Ramadan, orang yang paling banyak zikirnya. Ini kesempatan bagi kita untuk melatih diri, berzikir. Ya, jangan lisan yang diciptakan untuk bicara, ya mudah berzikir, tapi ternyata ya tidak dimaksimalkan untuk berzikir. Nah,
kita sering lalai. Ini penyakit hati. Maka kata Allah, la takum minal ghafilin, jangan menjadi orang yang lalai. Di antara penyakit hati ini lalai ini. Karena akan menjauhkan seorang dari zikir kepada Allah. Dan yang ketiga, yang keempat, ya, muhasabah terhadap apa yang dia ucapkan. Ya, omongannya yang baik atau yang jelek. Kemudian kakinya kemana melangkah. Tangannya apa yang diambil, apa yang dipegang. Telinganya apa yang didengar. Nah, ini semua harus dimuhasabah. Kembali kepada 7 anggota badan tadi, dimuhasabah. Inilah juga muhasabah secara komprehensif. Kewajiban agama. Ada enggak kekurangan? Kemudian larangan, ada dikerjakan atau dilakukan, maka bertaubat, beristighfar. Kemudian kelalaian, maka muhasabahnya bagaimana? Yang menghasilkan banyak berzikir. Kemudian lisan, kaki, tangan, ini semua dimuhasabah. Jangan-jangan mengambil yang haram, jangan-jangan membicarakan yang haram, menghibai, mengadu domba dan yang lainnya, ya, atau telinga mendengar yang haram, waliyazubillah. Bahkan pun di Ramadan pun masih juga sebagian ya mendengarkan ya musik haram, ya. Tidak ada musik Islami, tidak ada qasidah Islami, ya. Maka jangan sampai kita ya membuka telinga untuk masuknya berbagai penyakit dalam hati kita. Baik. Nah, ingat ini perkataan yang juga bagus sampaikan Imam Ibnu Qayyim. Ingat dua hal ini, tidaklah nanti ya masing-masing dari kita di akhirat kecuali nanti akan dibentangkan di hadapan kita dua catatan amal, dua pertanyaan. Ingat ini akan ditanyakan kepada kita masing-masing. Yang pertama, lima fa'alta, kenapa Anda lakukan? Yang kedua, kaifa fa'alta, bagaimana Anda melakukan? Yang pertama bicara jawaban tentang ikhlas karena Allah. Yang kedua, tuntunannya tentang mutaba'ah sunnah. Ya, ini harus ditanyakan. Akan ditanyakan nanti ini. Dua pertanyaan yang akan ditanyakan pada kita masing-masing di akhir. Allah mengatakan, "Wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Demi Rabbmu, kami pasti akan menanyakan kepada mereka, pertanyakan pada mereka tentang amalan mereka. Ya, akan ditanya oleh Allah. Falanas'alanna alladziina ursila ilaihim wa lanas'alanal mursalin. Kami akan bertanya kepada orang yang diutus para rasul kepada mereka dan bertanya pada para rasul. Yang diutus kepada mereka para rasul, diterima enggak seruan rasul? Para rasul menunaikan enggak kewajiban? Begitu. Jadi akan ditanya kita nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya terakhir pada kesempatan kali ini, apa manfaat dari muhasabah diri kita? Yang pertama manfaatnya adalah ya bila kita muhasabah, kita akan mengetahui hak-hak Allah terhadap kita. Nah, bila kita memahami hak Allah tadi, kita akan yakin seyakin-yakinnya ternyata kita ini sungguh banyak kekurangannya. Seorang dalam beribadah yang tidak mengetahui hakikat hak Allah terhadap dirinya, yaitu kita beribadah, hak Allah yang wajib kita tunaikan, berubudiyah, maka kata Imam Ibnu Qayyim, itu amalan yang ya hampir-hampir amal itu nggak ada manfaatnya, ataupun hiya qalilun manfaat, dan sangat sedikit manfaatnya. Jadi perlu diperhatikan, jangan sampai kita beribadah hanya sebatas atau sekadar itu suatu kebiasaan, enggak hadir ke dalam diri, inilah kewajiban, inilah hak Allah ya yang wajib ditunaikan. Nah, sehingga demikian kita akan melihat ini yang ya akan mengetahui. Nah, pastilah tatkala kita memperhatikan hak Allah, beribadah untuk mengagungkan, ya, tatkala itu pastilah akan lahir dalam diri kita ya sikap untuk selalu mencela diri, memojokkan diri, ya, dan akan terhindar dari sifat ujub, kesombongan, dan merasa amalannya telah baik. Maka akan tunduk, nggak sombong, nggak angkuh, tunduk depan Allah. Kenapa demikian? Karena ibadah yang kita lakukan tidaklah akan menyelamatkan kita, jadi dengan rahmat Allah. Ya,
Walan najat la tahsul lahu illa bi'afwillah wa maghfirati wa rahmah. Bahwa keselamatan hamba tadi tidak akan terrealisasi kecuali dengan kemaafan, keampunan, dan rahmat Allah. Lalu hak Allah apa yang harus kita tunaikan? 3. Perhatikan, ini hak Allah secara umum ya. Tentu implementasinya ya mencakup semua kewajiban-kewajiban Allah tadi. Apa hak Allah? Yang pertama kata beliau, fa inna min haqqihi an yuta' wa la yusa. Ditaati dan tidak didurhakai, tidak bermaksiat kepada Allah. Ini yang pertama, mentaati Allah. Wa an yudhkar fala yunsa, selalu ingat kepada, jangan lupa, banyak berzikir, jangan ya lalai. Ini yang pertama. Wa an yushkar fala ya, disyukuri fala yukfar, dan tidak dikufuri. Kaum muslimin rahimakumullah, apa yang kurang dari diri kita terhadap nikmat-nikmat Allah? Gak ada. Lengkap semua. Lahir batin, dunia akhir. Allah berikan pada kita. Tapi ada satu yang kurang. Sadar kita atau tidak, kita harus mengakui. Satu yang kurang. Gak ada syukur kita. Ataupun ada hanya sedikit. Itulah yang kurang dari diri kita. Nikmat berlimpah ruah Allah turunkan kepada kita. Tapi syukurnya gak ada atau mungkin sedikit. Ini hak Allah. Nah, bagaimana kita tahu? Ya muhasabah. Kalau enggak, ya enggak sadar. Akan sadar-sadar. Enggak ada muhasabah, introspeksi diri. Waliyazubillah. Ini poin penting. Manfaat dari muhasabah. Nah, yang pertama ini terlewatkan. Yang kedua, yang pertama ya, soalnya tidak masalah, urutan tidak masalah ya. Kemudian yang kedua manfaatnya, mengetahui kekurangan diri. Inilah yang tadi kita sampaikan. Pastilah kita ini sumber serba kekurangan. Ya, kurang. Banyak cacatannya, banyak kekurangannya. Nah, tidak akan mungkin kita mengetahui kekurangan diri, kecacatan dalam diri kita, kecuali dengan muhasabah. Baru kita bisa berbuat untuk memperbaiki. Apa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah? Fabi muhasabatiha yattali'u ala uyubiha wa naqas. Dengan muhasabah terhadap diri, maka seorang akan mengetahui kekurangan, aib dan kekurangan dirinya. Ya, kita ini kalau seandainya kata Imam Ahmad, dosa ini ada buktinya langsung ya, benjol-benjol di kepala kita, di badan kita, ya semua satu dosa, benjol di kepala, benjol di leher kita, benjol di muka kita, wajah kita, udah benjol-benjol semua. Begitu juga kalau seandainya aib dosa kita itu, maksiat kita lakukan itu ada baunya, aromanya, nggak ada orang mau dekat dengan kita, menjauh semua, tutup hidung semua. Tapi Allah tutup itu semua. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itu. Nah, kita akan tahu kekurangannya banyak, ya kekurangan. Tidak usahlah kita merasa ya menceritakan semuanya kekurangan, serba kekurangan. Ya, nah jika demikian akan memungkinkan seorang itu berusaha untuk memperbaikinya. Lihat apa kata Imam atau Abi Darda, seorang sahabat Nabi yang mulia. Lihat, la yafqah ar-rajul kullal fiqh. Tidaklah seorang itu dikatakan orang yang paham terhadap dirinya, terhadap agamanya, hatta yamqutan nas fi jambillah. Tsumma yarji ila nafsi fayakunu asyaddu. Sampai mereka itu ya mengkritisi manusia di jalan Allah. Apa maksudnya? Ya karena banyak manusia melanggar aturan-aturan Allah, maka dia mengkritisi hal itu, mencela hal itu. Karena Allah ya melanggar aturan Allah. Ya, seorang mukmin harus benci karena melanggar aturan Allah. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Dia kembali mengintrospeksi, di muhasabah. Kemudian dia dapatkan ternyata pada dirinya lebih banyak kesalahan-kesalahan itu. Maka dia lebih lagi ya mengutuk atau mungkin mencela dirinya sendiri. Nah ini. Nah sering kita mencela orang lain tapi diri tidak pernah dikritisi. Kan begitu, kita pandai mencela orang lain, mengkritisi orang lain, tapi nggak bisa mengkritisi diri sendiri. Itu kan yang terjadi, itu kan faktanya, ya seperti itu. Itulah faktanya. Kita ahli kritik, tapi nggak pernah muhasabah di mengkritisi diri sendiri. Nah seharusnya kalau kita bisa mengkritisi orang lain, kita lebih lagi dahsyat mengkritisi diri sendiri. Itu baru seorang yang paham terhadap ya
mungkin terhadap hakikat dirinya, agamanya. Nah, seperti itu. Jadi inilah manfaat dari muhasabah. Nah, kebanyakan ini satu sisi juga, ya. Kebanyakan kita di dalam hidup ini sering, ya, kita selalu hanya melihat hak kita, ingin mengetahui hak kita, ya, dari Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin ini, ingin itu dan seterusnya, ya, ingin mendapatkan. Tapi seringkali atau mayoritas manusia tidak melihat, ya, bagaimana hak kewajiban mereka, ya, melihat kewajiban Allah terhadap diri mereka. Itu yang sering kita, ya, terbalik. Seharusnya kita harus mengutamakan hak Allah terhadap diri kita. Baru kita semua menuntut, ya, mendapatkan hak kita dari Allah. Tapi kebanyakan manusia, ya, itulah kondisinya. Ya, ini. Nah, dengan muhasabah kita mengetahui apapun yang kita lakukan, semua yang kita miliki, ya, yang telah kita pakai, yang belum mungkin yang setelah Allah persiapkan untuk diri kita, semua karunia dari Allah. Ya, maka tentu kita lebih meningkatkan kualitas ibadah, ya, kita kepada Allah, kualitasnya, agar betul-betul kita menunaikan hak Allah. Setelah itu bila kita lakukan yang baik, ya pastilah hak yang Allah telah, ya, persiapkan untuk kita akan diberikan oleh Allah. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Bertakwa akan memudahkan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hal yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya ini kesempatan bagi kita. Momen Ramadan ini kesempatan. Ayo muhasabah, ini 10 terakhir, atau mungkin, ya, di pertengahan kita ada di 10 apa namanya itu berlalu, ya, 10 pertama di Ramadan ini. Ayo kita bersama-sama introspeksi diri, ya, mengintrospeksi diri, ya, sudahkah maksimal 10 pertama ini atau banyak kekurangan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kemudian terus bersemangat, jangan sampai start awalnya semangat kemudian terus mulai loyo, mulai kendor semangatnya, mulai nggak semangat, ya, apalagi kalau dekat mungkin di 10 terakhir, ya, mempersiapkan lebaran lah, ini udah semuanya, ya, jangan begitu. Ya, seharusnya semakin dekat berakhir Ramadan semakin bersemangat, karena itulah hari-hari yang sangat menentukan. Ya, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk yang menyampaikan dan kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas materi pada hari ini. Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak semuanya, jika kalau ada yang mau ditanyakan dapat menulis di kolom chat atau raise hand dan dipersilakan untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Ustadz, sudah ada satu pertanyaan di kolom chat. Bismillah, Afwan Pak Ustadz izin bertanya, kalau kita sholat tarwih tapi tidak sholat ba'diyah isya, apakah sholat tarwih kita akan diterima oleh Allah? Jazakallah khair Ustadz. Apakah tarawih kita diterima oleh Allah? Begitu. Iya, Ustadz. Nah, Ustadz. Baik. Mungkin beliau, ya. Gimana, Ustadz? Ya, terima kasih. Ya, tidak diragukan bahwa yang utama sebelum seorang, ya, salat tarawih, tentu sempurnakan dulu, ya, salat wajibnya kemudian serta rawatibnya. Karena jangan sampai, ya, kita tinggalkan 12 rakaat yang mengikuti salat fardu, ya, sebelum atau sesudahnya. Rawatib qabliyah dan ba'diyahnya 12 rakaat tadi. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, yaitu 2 rakaat, 2 rakaat sudah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12. Ini yang rawatib qabliyah dan ba'diyah. Ya, ini dijaga. Ya, berusaha kita terus, ya, melaksanakan. Di bulan Ramadan, ya, setelah tarawih itu, setelah sholat isya itu pasti ada jeda waktu, ya, untuk memulai sholat tarawih. Nah, ini dimanfaatkan untuk, ya, menyempurnakan rawatib tadi. Ya, seandainya mungkin satu dengan lain nggak sempat, ya, ikut langsung tarawih, tidak ada masalah, ya, sah sholatnya. Ya, bila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, ya, sah. Nah, jadi tidak ada kaitannya
diterima tarawih dengan sholat rawatib ba'diyah isya. Nah, demikian Allah. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Baik, Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak semuanya, jika kalau ada yang mau ditanyakan dapat melakukan raise hand dan bertanya langsung kepada Ustadz atau nulis di kolom chat, nanti akan insya Allah akan kami bacakan. Tapi Ustadz, terkait dengan ini Ustadz, sudah ada pertanyaan lagi yang masuk. Nah, Assalamualaikum, Ustadz mau bertanya bagaimana dengan orang sedang berpuasa tapi perilakunya tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, misal marah-marah, maki, dan lain-lain. Sudah diingatkan tapi tetap seperti itu. Apakah puasanya sah? ya, ya secara hukum, karena dalam hukum sah dan tidak sahnya ibadah di dunia adalah tergantung pada zahirnya. Kalau dia mau puasa, menahan. Hukum puasa itu kan menahan dari makan dan minum dari terbit fajar sampai ya terbenam matahari. Kalau itu dia lakukan, secara hukum zahirnya sah puasanya. Tapi pahala dan keutamanya nggak ada. Maka amalan tersebut ya tidak pantas dipersembahkan kepada Allah. Begitu. Makanya Nabi mengatakan puasa itu hakikatnya bukan hanya sekadar menahan dari makan dan minum, tapi minal lagwi wal rafath kan begitu. Isosiyam minat ta'ami wasyara walakin minal lagwi wal rafath. Puasa itu bukan sekadar dari menahan makan ya, dari makan dan minum ya atau nafsu syahwat birahi kita, tapi adalah dari lagwi wal rafath, dari hal yang sia-sia ya dosa. Nah, oleh karena itu ya puasa yang seperti itu ya tidak ada nilainya, hanya dia mendapatkan dahaga atau lapar. Ya, rubba sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atas. Begitu kata Rasul. Boleh jadi orang yang berpuasa itu ya tidak mendapatkan dari puasa kecuali lapar dan dahaga. Jadi makanya Nabi mengatakan apabila lemah itu berpuasa itu ada yang mencela, ada yang menghina, ya jangan digubrisi. Cukup katakan ya ini shaim. Tapi jangan sampai pula ini shaim tapi di hatinya mendongkol terus. Wah, gregetan gitu ya. Sampai gemetaran gitu mau membalas tapi aduh saya puasa ini enggak seperti itu. Ya udah, saya berpuasa. Seperti itu. Jadi udah biar karena puasa mendidik kita untuk betul-betul menjadi seorang insan yang bertakwa, laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Nah, seperti itu. Jadi inilah sungguhnya hikmah utama dari puasa. Jadi mari ya kita jaga puasa kita. Wasiat dari seorang sahabat Nabi yang mulia ya Jabir mengatakan ya apabila jangan sampai la takun yaumu saumika mithlu yaumi fitrika. Ya, jangan sampai hari berpuasa kamu berpuasa seperti hari-hari tidak berpuasa. Beda. Nah, inilah puasa yang berkualitas. Bukan sekadar menahan dari makan dan minum. Nah, demikian Allah. Baik, betul. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Baik, Ana ketika mendengar kajian Ustadz Syafiq mengenai ada orang yang masuk surga karena dosa-dosanya dan ada orang yang masuk neraka karena amal solehnya. Terus Ana melihat banyak orang yang tertipu Ustadz, akan amal-amal soleh karena ada hadis yang menyatakan bahwa ada wanita yang dia berpuasa sunnah, kemudian dia sholat malam, tapi lisannya tajam kepada tetangga. Eh, nah, Ustaz, terkait dengan hal ini, Ustaz, Ana sebagai orang tua dan sebagai apa ya anak gitu, bagaimana kita cara menasehati anak dan lingkungan, terutama yang wanita ini, Ustaz. Ya, terima kasih. Ya, sungguh betul ya bahwa ternyata ada orang-orang yang eh, amalan ya yang dia lakukan itu menjadi sebab dia itu dijerumuskan ke dalam neraka. Waliyazubillah. Ya, sebagaimana itu sebab ya masuk surga. Tapi juga ada orang-orang yang beramal tapi telah masuk ternyata ya waliyazubillah masuk neraka. Contoh seorang yang ya
berjihad sampai gugur dalam medan peperangan, ya orang mungkin sebagai syahid, ternyata di akhirat diseret masuk neraka sa'ir. Seorang yang di dunia berilmu, beramal, berilmu, mengajarkan ilmu, ahli ilmu, ahli Al-Quran, ternyata itu menyebabkan dia masuk neraka sa'ir. Seorang yang berderma dengan hartanya, berdonasi, itu menyebabkan dia masuk neraka. Waliyahzubillah. Kenapa? Karena amalannya nggak ikhlas, tidak ikhlas. Kan dikatakan ternyata di dunia dia ingin dipuji, ingin disanjung, berderma, berdonasi, berjihad, mengajarkan ilmu, ingin disanjung, ingin dipuji orang lain, ya ingin, masya Allah, mendapatkan ya pujian, nah, pengakuan dari yang lain. Nah itu semua tidak didapatkan di dunia. Maka itu yang menyebabkan dia, kata Allah, ya, tsumma ala wujuhihim fa udkhila. Mereka diseret dalam neraka sa'ir dalam kondisi wajah yang tertelungkup, ya, diseret waliyahzubillah. Nah sebaliknya ada seorang mungkin sebelumnya ahlu maksiat dosa, tapi karena dia betul-betul mengusahakan suatu amalan bermanfaat, betul-betul ketulusannya itu menjadi penyebab dia karena masuk surga dan neraka, waliyazubillah, ya, neraka itu semua adalah hak Allah yang memasukkan seorang dalam surga, yang menjerumuskan neraka, ya. Berbalasan hutang Allah. Bila seorang hamba, ya, di dalam hati ada ketulusan, keikhlasan dalam beribadah, maka ketulusannya itu yang subhanallah bernilai sangat besar di sisi Allah sehingga menghapus kesalahan yang lain. Jadi, tapi ternyata dia beramal yang baik, amal yang besar, tapi ternyata tidak ada keikhlasan, itu yang menghancurkan amalan itu dan menyebabkan dia dijumuskan. Nah, dalam hal ini kita selalu boleh berikan nasihat, edukasi, nasihat, mengingatkan bahwa hendaklah kita ini dalam beramal betul-betul memperhatikan dua hal tadi, tentang keikhlasan dan mutaba'atis sunnah tadi. Di dalam zaman sekarang ini memang perjuangan ikhlas itu ya tidak semudah yang tertulis dalam sebuah, ya, uh, kitab atau definisinya, kita berbicara atau sekedar membaca hadis dan dalilnya itu mudah bisa mendapatkan, ya, dalilnya ini, tapi yang sangat sulit membuktikan ikhlas. Kenapa? Banyak medianya yang merusak niat, banyak, ya, sarana merusak niat. Paling zaman sekarang ini di dunia maya, banyak itu perusahaan niat itu. Sedikit-sedikit share, sedikit-sedikit share, sedikit-sedikit share. Bangga dia begitu pertama yang memviralkan misalnya. Pertama yang share, oh yang lagi ini, lagi itu, lagi Masjid Nabawi, lagi umroh ini bersama Ustaz Sifulan, bersama kan gitu, ya. Nah, oh lagi ini, wah etikaf ini gitu. Apa? Kenapa? Share kenapa? Orang tahu gitu Anda lagi di Mekah gitu, umroh, etikaf, hah? Itu apa? Ya kan? Maka ini perlu diperhatikan, ya. Kita tidak menurut semua yang, tapi hati-hati ini. Ini sangat berbahaya. Siapa yang menjamin hati kita tidak akan tergores, ternodai dengan, ya, noda-noda riya tadi? Maka jaga. Maka seorang berbahagia, seorang hamba yang betul-betul menjaga keikhlasan dia dan betul menyembunyikan amalannya. Nah, pembelajaran bagi kita di puasa ini itulah pembelajaran ikhlas. Luar biasa nih. Puasa Ramadan ini di antara hikmah utama dari puasa juga ada pembelajaran, ya, tentang ikhlas. Karena yang berpuasa, ya, Allah tidak menyebutkan batasan balasannya, kan begitu. Wa ana ajzi bihi, ya. Allah akan membalas langsung tanpa batas. Kata para ulama, karena ibadah puasa ibadah yang, bahkan sebagian mengatakan, ya, ulama mengatakan ibadah puasa adalah ibadah yang tidak ditulis oleh malaikat hafal, tertulis malaikat, kan nggak tahu itu. Puasa itu di antara dia dengan Allah, gitu seorang hamba. Maka sebagian mengatakan bahwa puasa ini adalah aman, tidak ada riaknya. Karena ada yang tahu dia berpuasa. Boleh dia berpura-pura makan, masuk kamar, minum, kemudian keluar pura-pura capek, letih, oh puasa, penampilan. Nah, dia nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu. Maka rahasia antara Allah dengan hamba.
Maka ini pembelajaran. Maka oleh karena itu, mari kita jaga amalan kita ini. Kenapa? Kan kita untuk siapa, bro? Untuk siapa? Apa yang harus di-share? Dokumentasikan, masuk di status kita, semua harus tahu orang gitu. Kita berangkat umroh, berangkat haji, tadarus ini, kajian di sini, ikut sepulan dan semua. Ini fitnah, fitnah sekali di zaman sekarang ini. Dengan mudah kita dokumentasi amalan-amalan itu. Enggak perlulah yang begitu ya. Enggak perlu Anda khawatir. Semua telah terdokumentasi. Telah terdokumentasi. Ditulis sama malaikat. Udah. Enggak perlu khawatir. Enggak perlu khawatir. Kendati orang enggak tahu. Kendati tidak seorang pun yang tahu. Kemudian istri yang terdekat, mungkin atau suami yang mungkin tidur dalam satu yang mungkin tempat tidur, nggak tahu di berdampingan, nggak tahu. Cukup, Allah udah tahu. Itulah. Maka dahulu sebagian para ulama saleh itu menjaga ikhlas itu luar biasa. Sampai-sampai dia tidur dalam satu tempat tidur sama istri dan keluarganya. Istrinya mungkin menyangka dia telah tidur, tapi dia masih tetap beribadah, berzikir. Istri nggak tahu gitu apa yang diucapkan dan dia lakukan. Segitunya. Nah, kalau kita sekarang beramal sendiri-sendiri, nanti dokumentasikan, besok udah share dan viral menjadi ya, udah tahu manusia sedunia ini. Nauzubillah min dzalik. Maka berbahagialah kita yang dijaga oleh Allah untuk menjaga amalan kita. Nah, seperti itu. Allahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khair. Baik Ustaz, sudah ada Ya. pertanyaan lagi di kolom chat. Ustaz, Nah, bagaimana orang yang bersemangat beribadah ketika bulan Ramadan karena merasa ibadah di bulan Ramadan pahala berlipat, tetapi setelah Ramadan malah turun semangatnya, atau orang yang pas kata umroh semangat ibadah tapi begitu pulang ke tanah air nggak semangat lagi. Bagaimana mungkin pertanyaannya itu bagaimana cara menjaga keistiqomahan dalam beribadah, Ustaz? ya, ini tentunya ya, fenomena seperti ini kita rasakan pada diri kita sendiri dan mungkin juga yang lain ya. Ini hal yang mungkin di satu sisi adalah hal yang manusiawi dan juga itulah kondisi karena iman yazid wa yanqus. Ya, tidak diragukan bahwa di antara rahmat Allah Azza wa Jalla yang memberikan berbagai keutamaan yang spesial di bulan Ramadhan ini, itu secara otomatis merupakan ya, motivasi bagi kita semua. Ya, berbeda dengan amalan-amalan di atau bulan-bulan lain kan begitu. Ya tidak diragukan bahwa kita termotivasi. Malaikat menyuruh kita untuk beramal. Janji Allah akan membebaskan hambanya setiap malam dari api neraka. Syaitan dibelenggu, ya terbatas ya, enggak banyak makanan tipu dayanya, kemudian pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, ada yang menyeru, wahai yang menginginkan kebaikan, bergegaslah, haraplah. Ini semua tidak dilakukan. Semua hal itu memberikan sebuah ya motivasi, pendorong bagi kita semua untuk bersemangat beribadah. Ini hal tidak bisa kita pungkiri, kita rasakan. Berbeda di hari-hari yang lain, yang tidak ada motivasi seperti itu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita dalam beribadah ini bukan hanya sekadar beribadah musiman. Jangan hanya menjadi seorang Ramadhanian gitu ya. Beribadah Ramadan kemudian terputus. Nah, inilah perjuangan kita yang harus menyertai hidup ini sampai ajal datang. Tak berhenti kita beribadah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah sampai datang kematian. Pertama, kiatnya adalah selalu berdoa kepada Allah. Kita ini lemah. Jika Allah tidak memberikan pertolongan kemudahan, kita nggak bisa beramal. A'inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadah. Ini kan doa yang diajarkan Rasul kepada Mu'adz di waktu atau di penghujung salat. Ya, ini. Yang kedua, ya, terus ya, amalan-amalan yang telah kita lakukan. Kendati mungkin secara amalan sunnah tidak apa ya, kuantitasnya tidak seperti yang di bulan-bulan yang mulia. Tapi jangan sampai kewajiban atau dari sekian banyak amalan itu jangan sampai ditingkatkan secara totalitas. Ya. Kemudian juga menjadi komunitas yang baik. Komunitas yang baik ini juga akan membantu ya untuk istiqomah. Lihat orang bersemangat ibadah kita juga termotivasi gitu. Itu keberkahan seorang mukmin bagi saudara yang lain. Kemudian ya hati-hati waspada dari berbagai sarana saya akan melalaikan. Ya seperti itu. Nah, bila ini diperhatikan, berdoa kepada Allah, kemudian tetap ya mempertahankan
Berarti secara kuantitasnya mungkin tidak seperti banyak di Ramadan, tapi tetap terus ada amalan yang tidak terputus, kemudian terus komunitas yang baik, kemudian tutupi celah-celah yang akan membuat lalai kita dari beribadah, maka demikian insya Allah ya seorang akan istiqomah di dalam beribadah. Dan ingat, tidak ada waktu pensiun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik ya, demikian yang bisa disampaikan. Mungkin itulah pertanyaan yang terakhir bisa dijawab ya. Mudah-mudahan bisa di lain waktu kita bersua kembali dalam kajian yang insya Allah penuh bermanfaat. Demikian wallahu alam wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.